Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuruddin yawadin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Elis Badariah selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan. Di sini saya akan memperkenalkan saya sendiri. Nama saya Putri Asakawati sebagai moderator. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perubahan struktur ekonomi dalam perubahan pembangunan. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan pemateri, yaitu pemateri 1 yaitu Nana Mardiana, pemateri kedua yaitu Suhena, pemateri 3 Irfan Noviadi, pemateri 4 Muhammad Febriansyah, pemateri kelima yaitu Herdiansyah, pemateri 6 yaitu Dahria, pemateri 8 yaitu Sahrul Munir. Langsung saja memasuki pemateri 1 yaitu Nana Mardiana. Kenalkan, nama saya Nana Mardiana. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang perubahan struktur ekonomi dalam pembangunan. Kata struktur berasal dari bahasa Inggris yaitu structure. Struktur juga bisa disebut dengan peraturan atau unsur-unsur yang saling terkait dalam suatu objek material atau sistem. Sedangkan ekonomi berasal dari bahasa Latin yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga dan nomos artinya mengatur atau menyusun. Jadi, struktur perekonomian adalah suatu susunan elemen-elemen yang berfungsi untuk mengatur suatu rumah tangga. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya Suhena dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi suatu proses. Yang pertama, pembangunan sebagai suatu proses artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Contohnya, manusia mulai lahir tidak langsung menjadi dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa harus melalui tahapan-tahapan pertumbuhan. Demikian pula, setiap bangsa harus menjalani tahap-tahap perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera. Saya akan membacakan fungsi-fungsi struktur ekonomi. Sistem ekonomi memiliki peran dan fungsi yang sangat vital dalam menjalankan perekonomian suatu negara. 1. Mendorong atau menyediakan untuk produksi. 2. Mengkoordinasikan semua kegiatan individu dalam perekonomian. Dan yang ketiga, mengatur dalam pembagian hasil produksi semua anggota masyarakat supaya menjalankan sesuai rencana. Dan yang terakhir itu menciptakan mekanisme tertentu supaya didistribusikan barang dan jasa berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdiansyah. Perubahan struktur ekonomi dalam perubahan pembangunan. Yang pertama, perubahan sumbangan berbagai sektor dalam menciptakan produksi nasional. Yang kedua, perubahan struktur penggunaan tenaga kerja di berbagai sektor. Yang ketiga, perubahan struktur sektor industri dan jasa-jasa. Yang keempat, perubahan struktur industri menurut analisis Kerry. Dan yang kelima, perubahan struktur perekonomian negara-negara berkembang. Perubahan struktur ekonomi yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Sifat manusia dalam kegiatan konsumsi, seperti kasus ekonomi Indonesia mulai pertengahan 1997 yang telah mengakibatkan penurunan cukup besar dalam pendapatan per kapita masyarakat Indonesia. Di samping itu adanya gejolak harga minyak dunia sedikit banyak berpengaruh terhadap struktur perdagangan Indonesia dan pola konsumsi pemerintahan menggiat. Selama ini minyak dan gas atau migas merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting perannya dan pembangunan nasional. Yang kedua, perubahan teknologi.
Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kesimpulan, perubahan struktural ekonomi dalam proses pembangunan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu manusia dalam kegiatan konsumsi serta perkembangan teknologi yang ditandai oleh sumbangan sektor pertanian dalam produksi nasional telah menurun. Peranan sektor industri dalam menghasilkan produksi nasional meningkat, dan sumbangan sektor jasa dalam menciptakan pendapatan nasional tidak mengalami perubahan yang tak berarti, dan perubahan itu tidak konsisten sifatnya. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Pemateri telah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.